nggak akan ngomongin merek, tapi gambar sebenarnya yang bisa mewakili merek. Cuma kita nggak perlu ngomong ya, saya akan kasih makro desainnya saja, makro desainnya. Jadi gini. Bukan pilih kasih maksudnya. Iya, bukan. Saya akan tunjukkan. Saya sebenarnya begini ya, yang namanya implan itu apapun sebenarnya pasti akan jadi kalau kita pasang dengan material yang sudah biocompatible ya, bioinert gitu ya. Jadi dia pasti akan terjadi osseointegration. Yang jadi sebetulnya nggak kenal merek. Ya, jadi nggak bilang kalau saya pakai merek Swiss bisa jadinya lebih cepat dan lebih kuat. Kalau memang bisa jamin seperti itu, saya pasti pilih itu. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Nah, jadi yang kita mesti tahu adalah apa sih consideration di balik kita memilih implan. Jadi implan kita pilih bukan berarti kalau kita pilih merek yang paling top itu pasti akan berhasil, sedangkan merek yang nggak top nggak berhasil, bukan. Jadi artinya gini, implan kita pilih dan kita harus pasang dengan konsep yang benar, baru hasilnya maksimal. Jadi prinsipnya gini, implan itu akan bisa terosseointegration kalau kita misalkan bisa membuat atau memasang implan ini dengan dikelilingi oleh tulang at least 1 sampai 1,5 mm. Nah, itu tulang yang sehat ya. Jadi kalau itu kita bisa capai, pasti implan ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, sekarang kita harus sesuaikan dong antara bentuk dari tulang alveolar yang ada, yang saya katakan tadi normalnya bahwa tulang itu bagian atasnya lebih kecil dan base-nya lebih besar. Itu dengan implan sistem yang kita punya. Sedangkan kan kita tahu sekarang implan sistem itu banyak kan sekarang bentuknya taper, ya kan? Yang paling jadi gini, kalau kita mau pilih implan, sebelum kita menentukan implan sistem apa yang mau kita pilih, kita kasih parameter dulu nih. Kira-kira contoh misalkan ya, di sini saya katakan oke, kita butuh implan yang taper design. Secara makro desainnya adalah taper, ya kan? Kalau dia taper, berarti bagian bawahnya, bagian apexnya kan lebih kecil, ya kan? Nah, terus juga bagian atasnya pasti lebih besar. Dengan bagian atas lebih besar di mana tulang itu bagian atasnya mengecil, sebenarnya ini sudah sedikit kontradiktif, ya kan? Berarti dengan kondisi seperti ini kita akan punya satu areal yang sebenarnya tipis di bagian atas, ya, di bagian atas itu akan tipis. Ya, jadi di bagian kortikalnya tipis itu amat sangat tidak menguntungkan karena bisa atau rentan sekali terjadinya resorption atau crestal bone loss gitu. Makanya sebenarnya kalau kita menggunakan implan seperti itu, kita harus pikirkan gimana kalau bagian atasnya supaya tebal. Berarti bagian atas ini harusnya tidak boleh taper dengan rata seperti itu, harusnya dia menguncup di atasnya. Jadi kalau kita pikir berarti ini implan boleh taper, tapi kalau bisa atasnya membevel seperti gitu dong, artinya seperti ada bevelnya. Kenapa? Karena kalau kita bisa buatkan seperti itu, kita bisa jaga tuh di bagian crest itu ada tulang yang kita bisa preserve untuk bisa di situ lebih tidak rentan terhadap resorption, ya. Nah, jadi dari ini kita berarti kita punya nih parameter di sini nih yang seperti ini. Jadi kira-kira implannya modelnya kayak gimana? Misalkan nih contoh, implannya seperti ini. Dari yang taper seperti ini kan nggak mungkin kita ambil semuanya. Kalau gitu, kalau bisa kan kita implan kita tahu ada thread-nya. Nah, thread sebenarnya semakin lebar thread-nya, semakin baik semestinya. Karena apa? Luas permukaannya makin bertambah besar. Ya. Tapi thread itu tidak boleh cutting. Gimana harus dibuat supaya thread itu nggak cutting? Ya, jadi thread itu harus lebar. Karena kalau yang lebar, kita punya space yang baik di sana. Berarti di sini sebenarnya kita punya deep and knife threads tanpa cutting, ya, tanpa cutting edge. Jadi dia tidak boleh lancip, karena kalau dia lancip dia akan kompres, malah mati tulangnya, ya kan? Nah, kalau kita udah punya konsep seperti ini, nah kita tahu dong berarti kita punya areal yang bisa dipasangin implan itu seperti ini nih, ya, seperti ini kita punya areal yang dipasang implan. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya contoh implan sistem apa, misalkan saya mau pasang implan sistem seperti ini, berarti kita nggak boleh nih pasang implan sistem seperti ini dengan kondisi di atas crest atau memang dikatakan bone level, tapi supaya kita yakin bahwa crest tulang ini tidak mudah resorption,
kita mesti respect itu yang namanya cortical bone-nya, kita mesti pasang dia lebih deep, lebih dalam ya. Jadi karena gini, orang berpikir adalah, oh saya pasang implan bone level, saya akan pasang Sama. rata sama tulang. Tapi mereka tidak berpikir kalau ternyata tulang itu tipis, kita lebih baik harus lebih deep supaya kita bisa respect dia punya crestal bone-nya ya. Contoh implan sistem yang lain ya, tetap juga kita pasang seperti ini. Tapi aduh pasang kedalaman nggak berani. Karena apa? Jadi kita mesti ingat nih, oh berarti implan sistem seperti ini saya mesti pasang lebih dalam. Apa hubungannya? Contoh saya mau pasang 10 mm, berarti kan kita waktu lagi ngitung 10 mm dari crash, berarti sebenarnya yang kita create berapa? Kita create harus lebih dari 10 mm. Jadi misalkan kita mau pasang implan 10 mm, kita tahu dia taper dengan atasnya desainnya tidak terlalu bevel, berarti kita harus pasang lebih dalam, berarti mungkin kita harus create 12 mm supaya implan ini bisa masuk pada saat kita 10 mm dengan subkrestal, bukannya kristal aja tapi subkrestal ya. Atau turun ya, tingginya jadi turun. Atau implannya jadi pendek. Kalau kita ngebor 10 pasangnya 8 gitu. Tapi ya balik lagi pada saat planning itu harus dipertimbangkan seluruh. Jadi nggak bisa diambil satu keputusan cuma begini doang. Jadi yang paling kita penting yang sekarang kita topiknya bagaimana posisi si implan ini di level bone-nya. Ya, jadi untuk implan-implan model seperti ini harus dibuatkan yang sedikit subkrestal. Tapi bisa aja kita gunakan implan yang memang desainnya misalkan seperti ini, di mana dia necknya lebih kecil dan threadnya lebih di bawah, itu kita bisa pasang hampir bone level. Karena apa? Karena di necknya dia kecil dan threadnya ada di bawah dan baru melebar di sana. Jadi kita tetap respect itu bagian crestnya, si bone-nya ini cukup tebal di situ supaya lebih tidak rentan terhadap resorption. Ya, demikian juga dengan implan ini, ya ini kita bisa manfaatkan. Ya, jadi pada saat kita memilih kita harus paham betul, bukan cuma ngikutin konsepnya kan. Kalau memang kita setiap sistem itu ada yang namanya protokol untuk memasang implannya. Itu kan hanya namanya drilling sequence-nya. Tapi kita mau pasang itu rata tulang, apakah subkrestal, apakah 2 mili atau 3 mili di bawah tulang, itu adalah pertimbangan pribadi kita. Apa pertimbangan? Ya itu tadi saya bilang areal yang yang green zone-nya untuk implan itu dipasang di mana. Itu yang harus ditentukan. Baru kita tahu, oke, berarti green zone-nya di sini. Saya butuh pasang implan sekian. Ngebornya harus berapa? Itu harus dipertimbangkan dari awal, ya. Ya kurang lebih seperti itu, Dok. Jadi kalau nggak seperti ini, Dokter Roni, mau nggak mau kita kalau mau ngerjain implan, kita harus kenal benar implan yang kita. Betul. Kita harus kenal benar case-nya. Betul. Dan kita pertimbangkan untuk pakai sistem implan alternatif. Betul. Wah, Dok. Jadi nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna, Dok. Problemnya tidak ada satupun sistem yang sempurna. Tapi kita harus, kan kita bukannya robot yang dikasih protokol seperti ini jadinya seperti ini kan. Kita harus berpikir case yang kita tentukan ini dengan kalau kita mau pasang implan sistem ini apa yang harus saya buat supaya hasilnya maksimal gitu. Itu yang harus dipikirkan apapun implan sistemnya. Jadi kalau kayak gini ya teman-teman, catat nih, yang namanya Dokter Roni bisa dikonsultasikan untuk masalah perimpanan. Sebelum itu, kita bikin siklus pertemuan rahasia. Okay. Kita bandingin merek A, Kita bandingin. merek B, Boleh. itu case A. Good idea. Good idea. Good idea. Jadi kan ada 20 lebih Sistem. Kita bisa coba, lebih kenal secara nyata, implan A untuk case ini nggak cocok gitu loh, lebih baik pakai implan B. Tapi kita diam-diam aja, jangan disebar itu, zoom aja ya. Boleh. Oke. Ada yang mau ikutan? Ya, gitu. Ya, kok ini buat kebaikan kok. Ini buat kebaikan. Iya kan? Oke sih. Ini menarik sekali bahwa mau nggak mau kita harus mengenal alat. Betul. Dan yang paling penting pasiennya. Oke. Jadi topik kali ini
tetap di keep ya, bahwa topiknya ini bukan berarti selesai. Kita masih ada kontinuitasnya lanjutan. Zoom dan dia. Nah, Zoom Zoom dan salah dia. satunya loh. Nah, yang lain bisa lagi. Oke, kita cut dulu di sini. Ketemu lagi di episode berikutnya ya.